Sampai di liang kubur pun kita akan kejar, karena itu adalah hak-hak PMI yang harus segera dibayarkan. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Beberapa hari yang lalu, pemerintah melalui BP2MI telah memulangkan ada 121 WNI dan juga 8 jenazah dari Taiwan. Dari 21 WNI tersebut terdiri dari 105 ABK, kemudian 1 PMI ataupun TKI itu menderita sakit yang berat, kemudian 2 PMI mengalami sakit ringan, dan 10 orang terdiri dari ibu dan anak, dan juga 3 PMI yang terkendala. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air, dan kepulangan mereka pun menggunakan pakaian APD yang sesuai dengan protokol kesehatan seperti astronot ya, beserta 8 jenazah yang juga diikut sertakan, yang mana para ABK tersebut merupakan hasil perdagangan manusia ataupun pengiriman TKI secara non-prosedural atau pengiriman secara ilegal. Jadi teman-teman yang mau kerja ke luar negeri sebelumnya harus hati-hati, jangan mudah tergiur iming-iming bisa kerja ke luar negeri dengan cepat dan biaya yang sangat murah, tanpa memperhatikan reputasi dari PT tersebut yang akan memberangkatkan. Bapak Beni menjelaskan juga bahwa semua WNI yang tiba di Indonesia pada saat itu akan dikarantina juga di Wisma Pademangan selama 8 hari. Jadi aturannya tetap sama ya, karantina untuk saat ini masih 8 hari. Diungkapkan Bapak Beni masih terdapat 7 ABK yang batal berangkat karena terdapat 3 orang yang masih berada dalam investigasi kapal tenggelam, serta 4 orang yang memutuskan untuk melanjutkan kontrak kerja. Selain itu, PMI yang sakit berat atas nama Munawaroh gagal dipulangkan karena alasan keselamatan. Dan untuk TKI yang sakit berat kemudian dirujuk ke rumah sakit Bayangkara menggunakan ambulan. Adapun PMI tersebut bernama Tuti Juhaiti yang menderita stroke berat. Sementara para ABK yang dipulangkan merupakan ABK di pelabuhan Taiwan. Seperti kata Bapak Beni, khusus ABK mereka standar di Taiwan dan proses mereka tidak boleh turun ke darat selama kapal mereka berada di pelabuhan Taiwan. Ada yang 1-2 tahun. Proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Taiwan dilakukan dengan cukup alot juga. Dan ternyata dalam kepulangan ABK tersebut masih ada permasalahan yang belum diselesaikan, yaitu hak-hak para ABK tersebut belum terpenuhi secara utuh. Nah, untuk itu Bapak Beni selaku Kepala BP2MI akan menindak tegas PT yang memberangkatkannya. Tapi yang paling penting adalah khusus untuk ABK, banyak dari mereka yang juga belum mendapatkan hak-haknya. Bapak Beni akan terus mengejar supaya hak-hak dari para ABK ataupun TKI tersebut bisa terpenuhi, bahkan sampai ke liang kubur. Sebagai Kepala BP2MI saya ingin ingatkan, sampai di liang kubur pun kita akan kejar, karena itu adalah hak-hak PMI yang harus segera dibayarkan. Tuh, para pemilik PT harus hati-hati ya, jangan sampai melakukan tindakan pengiriman CTKI secara non-prosedural. Ikuti aturan yang berlaku biar tidak merugikan TKI sendiri dan juga yang lainnya. Dan seperti yang diungkapkan Bapak Beni, ternyata ada 14 PT yang telah menyalurkan secara non-prosedural. Saya tidak akan segan-segan untuk menyebut ada 14 perusahaan yang harus bertanggung jawab atas nasib para ABK. Nah, itu yang akan terus dikejar untuk memenuhi hak-hak dari para ABK yang telah dipulangkan ke Indonesia saat itu. Di samping itu juga terdapat 8 jenazah yang juga ikut dipulangkan berbarengan dengan pemulangan ABK tersebut dan akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing menggunakan ambulan BP2MI. Jadi bagi teman-teman yang mau kerja ke luar negeri, selalu ingat ikuti peraturan yang berlaku, jangan sampai kerja ke luar negeri itu dengan tidak resmi. Karena jika tidak resmi itu akan banyak merugikan kita sendiri,
mulai dari perlindungan yang kurang ataupun gaji yang tidak sesuai dengan standar. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya, semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.